Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Gus Mufid. Kali ini saya akan membahas tentang nama Ubaidillah. Ubaidillah ini apakah hidup pada zaman Bani Umayyah atau hidup setelah wafatnya Sayyidina Husain? Nama Ubaidillah ini menjadi perbincangan yang cukup hangat. Ada yang menolak nama Ubaidillah yang merupakan keturunan dari Sayyid Husain. Ada yang menyatakan menolak. Baiklah, untuk saya jelaskan siapa sebenarnya nama Ubaidillah ini, pada zaman apa beliaunya hidup. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri seperti biasa. Nama saya adalah Dr. Harusum MPDI, pemimpin redaksi menaramadinah.com, Ketua Takmir Mushola Al-Hilal Surabaya, alumni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember, alumni Magister Konsentrasi Pendidikan Islam S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pemirsa yang saya hormati seluruh Indonesia, nama Ubaidillah adalah nama yang cukup menjadi perhatian masyarakat Indonesia yang saat ini, khususnya dari kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dari penelusuran sejarah bahwa nama Ubaidillah adalah hidup pada zaman dinasti Umayyah yang berpusat di daerah Syria. Ubaidillah ini adalah putra dari Ziyad, sehingga namanya menjadi Ubaidillah bin Ziyad. Ini hidup pada masa Bani Umayyah, dan pada saat itu raja atau khalifahnya bernama Yazid bin Muawiyah. Ubaidillah ini adalah gubernur Basrah yang sangat kuat, menakutkan, dan pemberani. Pada saat terjadinya kisruh antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, Ubaidillah ini posisinya menjadi pengikut dari Muawiyah, merupakan tentara yang sangat hebat dan selalu menang dalam setiap pertempuran. Pada masa khilafah Yazid, Ubaidillah bin Ziyad ini dilantik menjadi gubernur Kufah, gubernur Basrah ya, di Kufah. Beliau merupakan gubernur yang sangat kuat, yang mampu menghancurkan kekuatan sisa-sisa dari pengikut Sayyidina Ali dan kelompok Syiah. Pada saat Sayyidina Husain
melakukan perjalanan menuju Kufah. Ada perintah dari Bani Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Yazid memerintahkan kepada Gubernur Ubaidillah. Ubaidillah adalah gubernur Basrah di Kufah yang diperintahkan oleh Yazid, putra almarhum Umayyah, untuk melakukan penyerbuan terhadap cucu Rasulullah yaitu Husain. Nah, pada waktu itu Gubernur Basrah Kufah yaitu Ubaidillah bin Yazid ini mengerahkan 4.000 pasukan untuk menghancurkan, membunuh Sayyidina Husain dan pengawalnya serta pasukannya. 4.000 orang prajurit ini diberangkatkan dari Basrah Kufah menuju padang Karbala. Nah, di situ pasukan itu dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melakukan pembunuhan terhadap Sayyidina Husain. Dan upaya tersebut berhasil dilakukan dan Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib gugur, kepalanya dipenggal. Ini merupakan peristiwa yang sangat besar dan memilukan, yang seharusnya menghormati cucu Rasulullah malah menghinakan dan membunuh. Inilah dari watak dari Ubaidillah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, setelah Raja Bani Umayyah Yazid meninggal dunia, nasibnya Ubaidillah bin Ziyad ini berbalik 100 derajat, bahkan 180 derajat. Beliaunya dikejar-kejar oleh orang-orang Syiah Isaniyah yang dipimpin oleh Mukhtar Shaqofi. Mukhtar Shaqofi ini adalah pemimpin Syiah yang melakukan upaya pembunuhan terhadap orang-orang yang selama ini membunuh cucu Rasulullah yaitu Sayyidina Husain, dan berhasil. Semuanya terbunuh, sebagian besar terbunuh. Yang membunuh Sayyidina Husain terbunuh, yang membunuh anak Sayyidina Husain juga terbunuh, yang menyuruh membunuh adalah terbunuh juga, yang menekan pasukan 40.000 orang yaitu Ubaidillah bin Ziyad ini juga terbunuh, kepalanya dipenggal di depan masjid, dan saat kepalanya dipenggal, di kepalanya muncul ular yang berbisa. Ini kejadian yang aneh. Menurut dari Mukhtar Shaqofi, ini merupakan suatu pembalasan yang tragis yang memang harus dilakukan karena telah melakukan pembunuhan terhadap cucu Rasulullah. Nama Ubaidillah ini kemudian
pada masa penjajahan di Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda waktu itu, jam penjajahan pemerintah Hindia Belanda menerbitkan buku-buku, bukan hanya buku Darmor Gandul, buku Babat Tanah Jawi, dan buku Centini, dan buku yang lainnya. Ini Belanda menerbitkan buku yang diterbitkan oleh seorang orientalis Belanda, Van der Beek. Van der Beek ini menerbitkan buku dalam rangka mempersiapkan penempatan nama Ubaidillah yang ada di Bu Van der Beek ini hingga kini menjadi acuan dari kaum Mbak Alawi. Tapi bagi saya selaku sejarawan mengatakan bahwa nama Ubaidillah, sang pembunuh cucu Rasulullah, itu telah dimasukkan, dicantumkan kepada buku yang ditulis oleh Pandu. Dengan demikian jelas bahwa Ubaidillah ini tidak ada sangkut pautnya dengan terah Sayyidina Husain dan terah Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa ada manipulasi dari buku Van der Beek. Pemirsa yang saya hormati, kemudian bagaimana peran dari kaum Ba'alawi? Mereka didatakan pada tahun 1835. Kemudian tahun 1844 Habib Utsman bin Yahya dilantik menjadi Mufti Agung Batavia untuk melumpuhkan para kiai yang sedang melakukan perlawanan, khususnya di daerah Banten. Kitab-kitab yang dikarang oleh Habib Utsman bin Yahya ini sebenarnya sangat berbeda dengan kitab-kitab yang diajarkan pada kiai pada masa zaman pemerintahan Hindia Belanda. Jadi bukan zaman VOC ya, pada zaman pemerintahan Belanda. Majelis-majelis pengajian dari para habib ini pada masa pemerintahan Hindia Belanda masih bersifat untuk kalangannya sendiri. Jadi masih belum secara terbuka. Ketika masih hidupnya Habib Utsman bin Yahya maupun setelah meninggalnya Habib Utsman bin Yahya pada tahun 1913. Ini dakwah dari kaum Ba'alawi, para habib ini masih bersifat pada lingkungan sendiri. Ini dibuktikan bahwa perkawinan putrinya para habib, para Ba'alawi, tidak diperbolehkan menikah dengan orang-orang pribumi atau orang-orang lain. Karena apa? Karena pada waktu itu memang terjadi perseteruan antara para kiai, orang-orang pribumi dengan para habaib yang dibawa oleh pemerintah Belanda. Memang ada peraturan itu, mereka khawatir. Hal ini sampai berlangsung pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan masuknya pemerintahan Jepang.
Ketika pada zaman Jepang, dakwah dari para habib ini mulai ada pergeseran perubahan, bukan lagi dalam lingkungan kelompoknya sendiri, kelompok Alawi, tapi sudah mulai kepada orang-orang pribumi, tapi pribumi yang mendukung dakwahnya para habib itu. Mengingat pada masa pemerintahan Jepang, para klan Ba'alawi tidak memiliki kekuatan karena pendukung utamanya sudah pulang ke Nederland Belanda tanpa perang melawan Jepang. Kemudian memasuki masa kemerdekaan atau menjelang masa kemerdekaan ini, gerakan-gerakan dakwah dari para habib tetap berlangsung, mendakwai dari kelompoknya sendiri dan kelompoknya masyarakat pribumi. Ini terjadi di daerah Batavia, Jakarta. Makanya Jakarta pengaruh Habib itu sangat kuat. Juga di daerah Pasuruan dan Bangil. Maka kekuatan daerah Pasuruan dan Bangil ini sangat kuat. Para Habib bisa berdakwah dengan masyarakat sekitar, baik di Jakarta maupun di Bangil, Pasuruan, Malang, Sumenep, Bondowoso, Banyuwangi, dan Pekalongan, Kudus, Gresik, Solo. Ini mereka berdakwah. Dan Presiden Soekarno ya sempat datang ke Masjid Kuitang itu. Memasuki era Bung Karno tahun 1950, mereka akan dideportasi ke Yaman. Tapi tidak jadi karena ada bantuan dari Kiai Wahab Hasbullah agar tidak dideportasi ke Yaman sebagaimana Belanda yang dideportasi ke daerahnya atau negaranya. Kemudian memasuki pada zaman Soeharto, gerakan-gerakan dakwah dari Habib ini mulai menampakkan diri. Jadi bukan berdakwah terhadap kalangan sendiri, tapi kalangan sendiri maupun pengikut yang mendukung para Ba'alawi, tapi sudah merambah ke masyarakat luas. Tapi posisinya hanya berada di daerah kota ya, misalnya kota Surabaya, kota Gresik, Pekalongan, Malang, kota Bondowoso, kota Pasuruan, Bangil, Jakarta. Ini mereka berdakwahnya di lingkungan kota pada zaman masa Presiden Soeharto. Sementara di desa-desa dan pegunungan sejak dulu merupakan pusat dakwah dari para kiai-kiai, baik kampung maupun kiai pesantren yang masih ada keturunan Wali Songo. Ini berlangsung sampai 33 tahun pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang terkenal dengan nama Orde Barunya. Menginjak tahun 1999 kemudian lengsernya Pak Harto, maka gerakan-gerakan dakwah daripada Habib ini semakin intensif, semakin terbuka terhadap para pribumi, para masyarakat. Dan mereka
bisa masuk kepada kepengurusan PBNU. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Cuman dalam perkembangannya pada masa Presiden Gus Dur ini, Habib Rizik melakukan perlawanan terhadap Gus Dur, menghina Gus Dur. Kemudian pada masa pemerintahan Jokowi, Habib Bahar dan Muhyiddinnya menghina para Kiai NU, yaitu dengan slogan Habib yang bahlul lebih baik dari 70 kiai. Nah, ini yang menimbulkan kemarahan dakwah-dakwahnya. Sebenarnya masih banyak Habib-Habib yang baik, itu Habib-Habib sepuh, itu yang santun, yang bikin nama Habib tercoreng itu kan sebenarnya ya statementnya Habib Rizik dan Habib Bahar dan oknum Habib yang lainnya. Karena Habib-Habib yang sepuh-sepuh masih banyak. Nah, gerakan dakwah pada masa sekarang ini malah menjadi blunder. Banyak ditentang oleh anak-anak muda dari kalangan NU yang menentang keberadaan Habib. Ya karena Habib Bahar dan Habib Rizik melakukan penghinaan terhadap para kiai dan tokoh ini hingga saat ini terus berlangsung. Dari gambaran ini jelas bahwa peran Habib itu tidak begitu besar terhadap umat Islam karena posisinya adalah di kota dan mereka baru menyebarkan ajaran Islam pada masa Presiden Soeharto. Dengan demikian masyarakat Islam yang ada di Indonesia, di Jawa maupun luar Jawa ini dikenalkan oleh keturunan Wali Songo, bukan keturunan dari Ba'alawi dan Habib Usman bin Jaya. Kalau ada yang mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia mengenal agama Islam ini karena peran dari para Habib, para Ba'alawi, ini sebenarnya tidak benar. Dari fakta sejarah tidak benar sama sekali. Karena apa? Karena dakwah mereka baru menyentuh di perkotaan, itu pun hanya pada lingkungannya dan sebagian kepada masyarakat pribumi yang terkenal dengan nama Muhyiddin. Pemirsa yang saya hormati, dengan demikian saya simpulkan bahwa peran terbesar dari penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa ini adalah peran dari para Wali Songo dan keturunan dari Wali Songo yang terdiri dari para kiai-kiai yang ada di pedesaan dan di perkotaan. Ini dari analisa saya dengan analisa pendekatan sejarah. Oleh karena itu, kita sebagai warga Jamiah NU, sebagai keturunan Wali Songo, akan tetap terus berdakwah dan tetap meneruskan sejarah Wali Songo agar tidak dibengkokkan. Karena apa? Pada akhir-akhir ini bahwa ada pembelokan situs sejarah, yaitu makam Sunan Ampel telah dirubah bentuknya menjadi bentuk seperti yang ada di makam-makam Yaman.
Ini dari bentuk nisannya. Demikian pula bentuk dari makam Sultan Fatah dan istrinya ini telah dirubah bentuknya menjadi makam-makam yang sama dengan Diaman, yaitu dalam bentuk nisannya. Ini sebenarnya dilakukan oleh oknum Habib yang berpengaruh di Indonesia saat ini, dan hal ini tidak bisa dibenarkan karena akan memotong sejarah, memotong situs sejarah. Karena dalam 100 tahun atau 50 tahun lagi jika ada penelitian, maka menunjukkan bahwa makam Sunan Ampel, makam Sultan Patah dianggap sebagai keturunan dari Yaman. Buktinya apa? Buktinya bahwa nisannya itu sama dengan makam-makam yang di Yaman itu. Tapi kita bantah bahwa makam yang asli makam Sultan Fatah dan makam Sunan Ampel itu telah dirubah oleh oknum Habib yang berpengaruh di Indonesia. Pemirsa yang saya hormati, juga adanya makam-makam yang telah dipalsukan. Misalnya makam Sumodiningrat dipimpin bin Yahya, makam Karanglo, makam Ijuru Mertani ini di bin Yahya kan. Ini sebenarnya adalah upaya untuk menyatakan bahwa bin Yahya telah melakukan penyebaran agama Islam. Tapi perlu kita bantah bahwa itu tidak benar, karena itu adalah pemalsuan makam-makam dengan mengatasnamakan bin Yahya. Kalau boleh saya usul bahwa makam itu harus dibongkar. Misalnya makam Ki Sumodiningrat itu harus dibongkar karena bukan makam asli. Demikian juga makam-makam di Karanglo, makam di Ijuru Mertani, makam di tempat-tempat yang lain yang ada tulisan bin Yahya itu untuk segera dihilangkan, sehingga sejarah yang benar menjadi fakta sejarah yang benar dari sekarang hingga 100 tahun akan datang. Dengan demikian bahwa yang punya peran besar dalam menyebarkan agama Islam di Jawa adalah Wali Songo dan para keturunan Wali Songo. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.